Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apipi dari kelompok 1. Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya, sehingga kelompok kami bisa menyelesaikan dengan tepat waktu untuk memenuhi nilai dalam mata kuliah akuntansi lanjutan 2 di semester 6 ini. Kelompok kami terdiri dari 5 orang yang akan mempresentasikan video ini. Yang pertama ada Anis Rahmawati, yang kedua ada Ahda Zahiro, yang ketiga ada Ahmad Arif Padilla, yang keempat ada Agung Maulana Aziz, dan saya sendiri Apipi sebagai pembuka di tugas video kali ini. Dalam video kali ini untuk mata kuliah lanjutan 2 dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Rudi SE MM, tugas video kelompok kami yang berjudul penggabungan usaha akan saya presentasikan di video pertama kelompok 1 ini. Selanjutnya teman-teman yang ada di dalam kelompok 1 ini yang akan meneruskan presentasi ini dengan selesai. Di slide 3, pengertian menurut PSAK nomor 22. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia atau yang sering disingkat IAI, dalam PSAK nomor 22, penggabungan usaha atau business combination adalah penyatuan dua atau lebih perusahaan yang terpisah menjadi satu entitas ekonomi karena suatu perusahaan menyetujui dengan uniting with perusahaan lain atau memperoleh kendali kontrol atas aktiva dan operasional perusahaan lain. Jenis dan bentuk penggabungan usaha. Berdasarkan PSAK nomor 22 terdapat dua jenis penggabungan usaha, yaitu akuisisi, yang kedua menyatakan kepemilikan. Akuisisi adalah suatu penggabungan usaha di mana salah satu perusahaan, yaitu pengakuisisi, memperoleh kendali atas aktiva, neto, dan operasi perusahaan yang diakuisisi dengan memberikan aktiva, tentu mengakui satu kewajiban atau mengeluarkan saham. Menyatukan kepemilikan adalah satu penggabungan usaha di mana para pemegang saham perusahaan yang bergabung bersama-sama menyatukan kendali atas seluruh aktiva, neto, dan operasi perusahaan yang bergabung tersebut dan melanjutkan memikul bersama segala resiko dan manfaat yang melekat pada entitas gabungan. Slide selanjutnya, bentuk penggabungan usaha. Bentuk penggabungan usaha ada dua. Yang pertama ditinjau berdasarkan bentuk penggabungan. Yang kedua ditinjau dari segi hukum. Yang pertama ditinjau berdasarkan bentuk penggabungan dibagi menjadi 3. Yang pertama penggabungan horizontal, yang kedua penggabungan vertikal, yang ketiga penggabungan komersiasi. Yang kedua ditinjau dari segi hukum dibagi menjadi 3. Yang pertama merger, yang kedua konsolidasi, yang ketiga afiliasi. Slide selanjutnya, akuisisi saham. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan untuk memilih antara merger atau konsolidasi dengan akuisisi saham, yaitu 1. Tidak perlu rapat umum pemegang saham dan pemungutan suara. Yang kedua, perusahaan yang akan mengakuisisi dapat berhubungan langsung dengan pemegang saham secara lewat tender offer. Yang ketiga,
seringkali dilakukan secara tidak bersahabat untuk menghadiri manajemen perusahaan sarana yang sering menolak akuisisi tersebut. Yang keempat, seringkali sejumlah minoritas memegang saham dari perusahaan sasaran tepat tidak mau menyerahkan saham mereka untuk dibeli atau di tender offer. Perkenalkan, nama saya Ahda Zohiro. Saya akan melanjutkan presentasi slide ke-8 yang berjudul akuisisi aset. Suatu perusahaan dapat mengakuisisi perusahaan lain dengan jalan membeli aset perusahaan tersebut. Akuisisi aset dilakukan dengan cara pemindahan hak kepemilikan aset yang dibeli. Beberapa perusahaan melakukan akuisisi karena adanya beberapa motivasi, yaitu yang pertama yaitu sinergi, yang kedua peningkatan pendapatan, yang ketiga penurunan biaya, yang keempat penghematan pajak, yang kelima diversifikasi. Lanjut ke slide 9, yaitu manfaat akuisisi terbagi menjadi 4. Yang pertama, peningkatan pertumbuhan yang lebih cepat daripada melakukan pertumbuhan secara internal. Yang kedua, mengurangi tingkat persaingan dengan membeli beberapa badan usaha untuk menggabungkan kekuatan pasar dan pembatasan persaingan. Yang ketiga, memasuki pasar baru, penjualan dan pemasaran yang sulit ditembus. Yang keempat, menyediakan managerial skill karena dengan adanya penggabungan ini, managerial akan mengelola aset badan usaha lebih profesional. Slide 10, proses akuisisi. 3 tahapan akuisisi. Yang pertama, tahap persiapan. Terbagi menjadi 3 proses. Yang pertama, mengembangkan strategi dan kriteria akuisisi. Yang kedua, meneliti dan mengidentifikasi perusahaan sasaran. Yang ketiga, evaluasi strategi pada sasaran. Tahap negosiasi terdiri dari 2 proses. Yang pertama, pengembangan strategi pengarahan. Yang kedua, mengevaluasi keuangan dan perhitungan harga perusahaan sasaran. Tahap integrasi menjadi 2 proses. Yang pertama, mengevaluasi kesehatan organisasi dan budaya perusahaan. Yang kedua, mengembangkan pendekatan integrasi. Slide selanjutnya, slide 11, yaitu jurnal. Jurnal yang harus dibuat pada saat penggabungan usaha adalah yang pertama, jurnal pembelian atau investasi. Yang kedua, jurnal untuk mencatat biaya penggabungan. Yang ketiga, jurnal transfer. Dasar pencatatan jurnal transfer untuk pertama, metode pembelian dicatat sebesar nilai wajar atau pasar. Yang kedua, metode penyatuan kepemilikan dicatat sebesar nilai buku. Selanjutnya, slide 12 mengenai pengertian merger dan akuisisi yang akan selanjutnya dibahas oleh Kak Ahmad Arif Fadilah. Saya Ahmad Arif Fadilah akan melanjutkan presentasi terkait pengertian merger dan akuisisi. Merger adalah penggabungan 2 perusahaan menjadi satu, di mana perusahaan yang memerger mengambil atau membeli semua aset dan liabilitas perusahaan yang dimerger. Dengan begitu, perusahaan yang memerger memiliki paling tidak 50% saham di perusahaan yang baru. Akuisisi adalah pengambil alihan atau takeover sebuah perusahaan dengan membeli saham atau aset perusahaan tersebut. Perusahaan yang dibeli tetap ada. Jenis merger dan akuisisi. Menurut Damodayan 2001, suatu perusahaan dapat diakuisisi perusahaan lain dengan beberapa cara, yaitu merger 01. Pada merger, para direktur kedua pihak setuju untuk bergabung dengan persetujuan para pemegang saham. Konsolidasi 02. Setelah proses merger selesai, sebuah perusahaan baru tercipta dan pemegang saham kedua belah pihak menerima saham baru di perusahaan ini. Tender offer 03. Terjadi ketika sebuah perusahaan membeli saham yang beredar di perusahaan lain tanpa persetujuan manajemen, target, firm, dan disebut tender offer karena merupakan hostile takeover. Acquisition of asset 04. Sebuah perusahaan membeli aset perusahaan lain melalui persetujuan pemegang saham, target film. Sedangkan berdasarkan jenis perusahaan yang bergabung,
Merger atau akuisisi dapat dibedakan. Horizontal merger 01 terjadi ketika dua atau lebih perusahaan yang bergerak di bidang industri yang sama bergabung. Vertical merger 02 terjadi ketika suatu perusahaan mengakuisisi perusahaan supplier atau customernya. Conjugate merger terjadi ketika perusahaan dalam industri yang sama tetapi tidak dalam garis bisnis yang sama dengan supplier atau customernya. Conglomerate merger terjadi ketika perusahaan yang tidak berhubungan bisnis melakukan merger. Motivasi akuisisi menurut Su'ad Husnan. 1. Sinergi. Sinergi merupakan nilai gabungan dari kedua perusahaan yang bergabung. Peningkatan pendapatan. Dengan adanya akuisisi, pendapatan dapat meningkat. 3. Penurunan biaya. Penurunan biaya mungkin dapat terjadi sebagai akibat dan dari peningkatan unit yang dihasilkan. 4. Penghematan pajak. Perusahaan melalui akuisisi potensi memperoleh penghematan pajak. 5. Disertifikasi, yaitu keinginan untuk memasuki industri yang lebih luas dan menguntungkan. Manfaat akuisisi menurut Sapiro 1991 dalam Christina 2003. 1. Peningkatan tingkat pertumbuhan yang lebih cepat dalam bisnis sekarang daripada melakukan pertumbuhan secara internal. 2. Mengurangi tingkat persaingan dengan membeli beberapa bahan usaha guna menggabungkan kekuatan pasar dan pembatasan persaingan. 3. Memasuki pasar baru, penjualan dan pemasaran sekarang yang tidak dapat ditembus. 4. Menyediakan managerial skill, yaitu adanya bantuan manajerial menyewa aset-aset badan usaha. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Agung Maulana Haji. Saya akan membacakan presentasi yang di slide 18, yaitu masalah yang dihadapi dalam penggabungan usaha. Masalahnya yang timbul di dalam penggabungan perusahaan dapat bersifat kompleks tetapi juga dapat bersifat sederhana. Adapun contohnya yaitu penentuan jumlah yang harus dibayar dengan syarat-syarat pembayaran dalam penggabungan perusahaan, hal yang pembayaran berbentuk uang tunai. Itu lebih sederhana jika dibandingkan dengan penggabungan perusahaan yang berbentuk surat-surat berharga yang harga pasarannya tidak mudah dapat ditentukan. Lanjut, saya akan mempresentasikan di slide 19, yaitu kelebihan dan kekurangan akuisisi. Kelebihan akuisisi yaitu tidak memerlukan rapat pemegang saham dan suara pemegang saham, sehingga jika pemegang saham tidak menyukai tawaran bidding film, mereka dapat menahan sahamnya dan tidak menjual kepada pihak bidding film. Dan yang poin keduanya yaitu perusahaan yang membeli dapat berurusan langsung dengan pemegang saham perusahaan yang dibeli dengan melakukan tender offer, sehingga tidak diperlukan persetujuan manajemen perusahaan. Yang poin ketiga yaitu karena tidak memerlukan persetujuan manajemen dan komisaris perusahaan. Selanjutnya, kekurangan akuisisi. Yang poin pertama, jika cukup banyak pemegang saham minoritas yang tidak menyetujui pengembalian tersebut, maka akuisisi akan batal. Yang poin kedua, apabila perusahaan mengembali alih seluruh saham yang dibeli, maka terjadi merger. Dan poin yang ketiga, pada dasarnya pembeli setiap aset dalam akuisisi aset harus secara hukum dibalik nama, sehingga menimbulkan biaya legal.
Dan di slide 20 ini ada alasan-alasan melakukan merger dan akuisisi. Yang pertama yaitu pertumbuhan atau diversifikasi perusahaan yang menginginkan pertumbuhan yang cepat. Dan yang kedua sinergi dapat tercapai ketika merger menghasilkan tingkat skala ekonomi atau yang bisa disebut juga economies of scale. Yang ketiga yaitu meningkatkan dana. Perusahaan dapat memperoleh dana untuk melakukan ekspansi eksternal. Yang poin keempat yaitu menambah keterampilan manajemen atau teknologi. Perusahaan dapat berkembang dengan baik karena adanya efisiensi pada manajemennya dan teknologinya. Yang poin kelima yaitu pertimbangan pajak. Perusahaan dapat menutupi kerugian pajak sampai lebih 20 tahun ke depan. Dan poin ketujuh yaitu melindungi diri dari pengambil alihan. Dan yang slide selanjutnya yaitu slide 21, laporan konsolidasi. Di slide 22 ini yaitu pengertian dari laporan keuangan konsolidasi adalah laporan keuangan gabungan antara pemilik perusahaan pusat atau perusahaan cabangnya dalam satu satuan ekonomi. Laporan keuangan konsolidasi menyajikan posisi keuangan dan hasil operasi untuk pusat perusahaan atau disebut entitas pengendali dan satu atau lebih cabang perusahaan. Entitas yang dikendalikan seakan-akan entitas individual tersebut merupakan satu entitas. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi dari saya. Untuk selanjutnya dilanjutkan presentasi untuk saudara teman saya. Saya Anis Ramawati akan melanjutkan presentasi terkait tujuan laporan keuangan konsolidasi. Tujuan laporan keuangan konsolidasi disusun agar dapat memberikan gambaran yang objektif dan sesuai atas keseluruhan posisi dan aktivitas dari satu perusahaan, di mana laporan keuangan konsolidasi diharapkan tidak boleh menyesatkan pihak-pihak yang berkepentingan dan harus didasarkan pada substansi atas peristiwa ekonomi juga. Dalam PSAK nomor 4 paragraf 4, penyajian laporan keuangan konsolidasi oleh induk perusahaan bertujuan untuk memberikan informasi kepada para pemakai laporan keuangan mengenai data keuangan dari suatu kelompok perusahaan dalam suatu entitas hukum yang terpisah satu sama lain. Manfaat laporan keuangan konsolidasi ada dua. Yang pertama, dapat memberikan gambaran yang jelas tentang total sumber daya perusahaan hasil gabungan di bawah kendali induk perusahaan kepada para pemegang saham, kreditor, dan penyedia lainnya. Yang kedua, dapat memberikan informasi terkini bagi manajemen induk perusahaan, baik mengenai operasi gabungan dari entitas konsolidasi dan juga mengenai perusahaan individual yang memberikan entitas konsolidasi. Laporan keuangan konsolidasi juga dapat menjadi ekses yang tidak baik. Antara lain, yang pertama, tidak semua laba ditahan di konsolidasi tersedia untuk dividen induk perusahaan, begitu pula dengan aktiva. Yang kedua, rasio keuangan berdasarkan laporan keuangan konsolidasi yang terbentuk tidak mencerminkan kondisi entitas yang membentuk konsolidasi maupun induk perusahaan. Yang ketiga, beberapa akun tidak dapat seluruhnya dibandingkan, misalnya akun piutang. Yang keempat, banyaknya informasi tambahan yang dibutuhkan untuk memberikan penyajian yang wajar.
Gambaran umum proses konsolidasi. Secara umum, prosedur dan proses pembuatan laporan keuangan konsolidasi antara lain yang pertama, laporan keuangan terpisah dari dua entiti atau lebih, digabungkan atau ditambahkan bersama-sama. Setelah beberapa penyesuaian dan eliminasi untuk menghasilkan laporan keuangan konsolidasi. Yang kedua, proses pembuatan laporan keuangan konsolidasi akan menjadi masalah apabila kepemilikan terhadap perusahaan anak kurang dari 100%. Ruang lingkup laporan keuangan konsolidasi. Yang pertama, suatu induk perusahaan yang memiliki baik langsung maupun tidak langsung melalui anak perusahaan lebih dari 50% saham berhak suara pada perusahaan lain harus menyajikan laporan konsolidasi. Yang kedua, suatu perusahaan yang memiliki 50% atau kurang saham berhak suara pada perusahaan lain wajib menyusun laporan keuangan konsolidasi apabila dapat dibuktikan bahwa pengendalian tetap ada. Yang ketiga, laporan keuangan konsolidasi harus mengkonsolidasikan seluruh anak perusahaan baik yang berada di dalam maupun di luar negeri. Demikian presentasi dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.